Karena saya selalu percaya bahwa sesuatu hal yang terlihat seperti sebuah bencana, tapi itu sebenarnya sebuah rencana dari yang di atas. Saya nggak pernah ngebayangin saya bakalan bisa sekolah di luar negeri, punya bisnis sendiri, apalagi punya bisnis di luar negeri menjadi seperti saya hari ini, sama sekali nggak kepikiran. Saya lahir, tinggal dan besar di daerah Tanjung Priok, ya sama sekali nggak kepikiran dari keluarga yang sederhana. Tapi hidup saya berubah ketika tahun 98, sebuah musibah, semua orang pasti ingat kerusuhan 98. Waktu itu saya baru lulus SMA dan tadinya saya mau melanjutkan kuliah saya di Trisakti karena papa saya dulu bekas dosen Trisakti. Tapi kita semua tahu apa yang terjadi, ada penembakan mahasiswa Trisakti dan akhirnya kerusuhan. Ya, tapi saya selalu percaya bahwa di tengah kesulitan itu Tuhan sebenarnya membuka kesempatan kalau kita tetap berprasangka baik. Tentu saja sekarang saya bisa melihat ke belakang dan bisa mengatakan yang baik. Tapi ketika semua hal itu terjadi pada saat itu, namanya juga anak muda, saya nggak tahu kenapa seperti ini gitu. Dan it's all happen so sudden. Saya harus merantau sendiri jauh dari orang tua, hidup dengan keterbatasan karena nggak pernah kepikiran, akhirnya harus hutang walaupun diterima. Waktu itu dapat bantuan dari pemerintah Singapura kepada beberapa pelajar di Jakarta. Akhirnya saya kuliah di sana. Nilai cukup tapi uang nggak cukup. Dan akhirnya udah mungkin kelihatannya keren, enak di Singapura yang terkenal dengan Orchard Road, Hainam Chicken Rice, wah megah indah. Ya tapi disitulah nggak ada yang pernah nyangka bahwa seorang mahasiswa dari Indonesia harus bertahan hidup hanya dengan $10 setiap minggu pada saat itu. It was not easy, I can tell you, sangat tidak mudah. Dan namanya juga manusia, ketika kita berusaha untuk menjadi sabar. Tapi namanya juga manusia, sabar itu pasti ada batasnya, betul atau betul? Ketika kita dihadapkan dan hidup dengan keterbatasan demi keterbatasan, kesulitan demi kesulitan dan tidak ada perubahan, kadang-kadang kesabaran itu berubah menjadi sebuah kekecewaan. Dan akhirnya kekecewaan itu berubah menjadi sebuah kemarahan. Merasa hidup ini gak adil, merasa Tuhan itu gak adil, kenapa begini, kenapa begitu, dan seterusnya. Dan itulah yang pernah saya alami di masa-masa awal saya hidup sendiri. Sampai suatu hari saya sadar bahwa sebenarnya justru dengan saya jauh dari orang tua, justru itu sebenarnya kesempatan untuk saya mendekatkan diri dengan yang di atas. Wow. Jadi mungkin hari ini saya akan lebih menceritakan lebih dari my spiritual journey, tapi it's true. Kalau ada yang bilang cari dulu kerajaan Tuhan maka semua akan ditambahkan, dari sejak kecil saya sekolah Katolik SD, SMP, SMA selalu dengar kata-kata itu. Tapi it's real, it's really real. Dan disitulah akhirnya saya mulai mencari tahu tentang Tuhan, dan seperti saya bilang, saya melihat sosok Tuhan yang berbeda. Kalau zaman dulu sebelumnya, saya melihat Tuhan itu seperti Allah Bapa yang ada di surga. Surga itu di mana sih? Jauh banget, pokoknya di atas lah gitu. Yang seakan-akan kayak wah dia maha besar, maha kuasa, dan tapi jauh gitu. Tapi justru dengan jauh dari orang tua, saya merasakan sosok Tuhan yang berbeda, yang bisa menjadi teman, yang menjadi sahabat, yang bisa saya ceritakan apapun juga, yang dekat dengan saya gitu. Dan disitulah akhirnya Tuhan mulai mengingatkan saya dan menggerakkan saya untuk tidak lagi mengasihani diri saya sendiri, tidak lagi menyalahkan keadaan. Hidup saya adalah tanggung jawab saya, kesuksesan saya adalah tanggung jawab saya, kegagalan saya pun juga adalah tanggung jawab saya. Dan lebih tepatnya di saat saya ulang tahun ke-20, disitulah saya berhenti untuk terjebak dengan keadaan. Dan saya mengadahkan kepala saya dan melihat ke depan. Walaupun keadaannya tidak baik, tapi saya percaya masa depan saya jauh lebih baik. Dan disitulah akhirnya di ulang tahun saya ke-20 saya bilang pokoknya sebelum saya ulang tahun ke-30 saya harus sudah bisa punya kebebasan finansial. Saya harus sudah bisa bayar hutang-hutang saya harus sudah bisa membahagiakan orang tua saya. Selama mereka masih ada dan selama saya masih bisa. Dan kalaupun suatu saat nanti saya harus kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses pada saat itu. Berawal dari sebuah mimpi. Nah, tapi terus terang pada saat itu sempat ada keraguan nih bener nggak ya, bisa nggak ya, karena 2 tahun loh, kalau kan saya SMA lulus 18, berarti kan ulang tahun ke-20 udah 2 tahun, belum ada perubahan. Apakah ini cuma hanya halusinasi mimpi, ini beneran nggak sih bisa, apakah ini cuma kayak sesaat doang gitu kan. Dan akhirnya saya tanya sama Tuhan, karena kan saya udah bilang, apapun juga yang saya lalui saya udah jadi, udah cerita gitu. Dan untuk pertama kalinya Tuhan menguatkan saya dan menjawab, dia bilang, kalau kamu percayakan mimpi itu, tulis mimpi itu, tulislah di sebuah tempat di mana kamu bisa melihat dengan jelas. Dan percayalah bahwa aku akan selalu menepati janjiku. Kalaupun nanti ada delay, tunggu saja, karena aku tidak akan pernah
mengingkari janjiku. Dan disitulah akhirnya untuk pertama kalinya saya ambil buku kosong dan saya buat yang namanya Dream Book, di mana saya mulai mentempelkan semua hal yang saya inginkan, yang saya wujudkan, yang ingin saya doakan, dan saya tempel di situ. Dan di halaman pertama Dream Book itu, ini izinkan saya udah membuat ininya. Ini udah agak-agak kuning dikit karena ini berarti sudah 22 tahun yang lalu. Di bawahnya kalau kelihatan di sini ada ayat yang Tuhan kasih ke saya dari Habakuk 2 ayat 2 sampai 3. Write down the vision, inscribe it on tables so it can easily be read. Since this is the vision of an appointed time, it will not fail but it will be fulfilled in due time. Wow. If it's delay, wait for it will come and it will not be deferred. Karena saya percaya akan janjinya, disitulah saya mulai membuat buku ini. Di halaman pertama saya tempel doa yang menguatkan saya. Dan di halaman-halaman berikutnya adalah semua hal yang saya inginkan. Dan perlahan demi perlahan Tuhan mulai membuktikan bahwa mimpi itu sungguh-sungguh bisa menjadi nyata. Jadi berawal dari inilah akhirnya yang memberikan saya kekuatan untuk mencoba hal-hal yang baru, untuk bergerak. Dan bahkan ketika gagal berkali-kali pun saya terus mencoba, dan akhirnya saya memutuskan untuk memulai usaha saya sendiri begitu saya lulus kuliah. Walaupun bidangnya jauh berbeda dengan bidangnya saya ya, teknik elektro. Ya, tapi saya percaya kalau saya percaya akan promise-nya dia, saya harus menjalani prosesnya. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.